Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Sport. Masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Baik, sore ini saya akan coba membahas lagi masalah kasus Jalan Cagak Subang. Seperti biasanya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan, sahabat yang sudah subscribe dan menonton di channel YouTube saya. Semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rezeki yang banyak, berlimpah dan barokah. Amin. Dan kita juga doakan sama-sama saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah, yang sedang sakit, juga almarhumah Ibu Tuti dan Amelia dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita support kepolisian Indonesia, khususnya kepolisian Polda Jabar. Baik, materi sore ini saya akan coba membahas masalah yang terus digulirkan oleh salah satu saksi, yaitu masalah tidak ditandatanganinya BAP oleh Danu. Nah, tentunya kita akan mencari tahu adalah dari mana sumber asalnya informasi itu didapat. Kemudian disampaikan kepada siapa, ya. Informasi dulu yang harus kita cari tahu dari mana asalnya, kemudian disampaikan kepada siapa. Nah, kemudian kalau berkaitannya misalkan dengan BAP, Danu tidak mendatangi BAP, tentunya harus di cross check dengan yang bersangkutan, yaitu dengan Danu. Baik, saya akan coba membahasnya adalah tentunya saya harus mendapatkan dari sumber berita, dari mana sumber beritanya, ya. Jadi supaya tidak mengada-ngada beritanya. Baik, saya akan coba membacakan di sini, yaitu update pembunuhan Subang, judulnya kasus Subang terbaru. Siapa yang pengaruhi Yosep soal BAP? Ini jawaban Yoris disinggung soal warisan. Itu judulnya, ya. Yaitu di salah satu media surya.co.id. Penulisnya Bapak Akira Tandika Paramitaning Tias, editornya Iksan Fauji. Kamis 9 Juni 2022 jam 16.06, ya. Jam 16.06. Baik, saya bacakan, ya. surya.co.id. Inilah fakta terbaru soal kasus pembunuhan Subang yang belum terungkap menjelang 10 bulan setelah kejadian. Paling baru, fakta terbaru mengenai kasus pembunuhan Subang mengungkapkan sosok yang mempengaruhi Yosep soal BAP yang tidak ditandatangani Danu. Jadi ini membahas masalah sosok yang mempengaruhi Yosep. Selain itu, dalam artikel ini juga memuat jawaban Yoris ketika disinggung soal warisan yang dia peroleh. Nah, itu jadi sama saya tidak dikurang-kurangin, ya. Nomor 1, sosok yang pengaruhi Yosep soal BAP. Sebelumnya disebutkan dendam Yosep itu dipicu pengakuan sang anak, Yoris Raja Amanullah, yang membocorkan sikap Danu saat diperiksa polisi. Yoris disebut membocorkan fakta bahwa Danu tidak mau menandatangani berita acara pemeriksaan BAP yang menuding Yosep dan Mimin Mintarsih terlibat dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Terbaru, Yosep justru meralat hal itu. Dikatakan Yosep yang membocorkan itu bukan Yoris, melainkan istrinya, Yanti Jubaidah. Hal itu terjadi saat Yosep dan Yanti yang sebelumnya berbeda penasihat hukum, akhirnya bersatu dengannya. Setelah bersatu itulah mereka menceritakan ada sesuatu yang tidak ditandatangani Danu di BAP. Yaitu tadi ada ralatan dari Pak Yosep, ya. Katanya bukan Yoris tetapi dari istrinya yang membocorkan ini.
Ini disampaikan sekali lagi oleh surya.co.id ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Ternyata yang menceritakan itu bukan Yoris, tapi Yanti. Yang ditanya Yoris, yang menjawab Yanti. Mengenai BAP yang tidak ditandatangani Danu. Aku Yosep dikutip dari kanal YouTube Koin 1077. Yosep tak mengungkap alasan mengapa Yanti baru membocorkan itu kepadanya. Jadi alasannya tidak disebutkan ya. Namun, cerita Yanti itu sudah terlanjur dipercaya hingga membuat dia begitu emosi terhadap Danu. Jadi setelah Pak Yosep mendapatkan informasi itu dari Yanti ya, jadi bukan dari Yoris ya, dari Yanti, Yosep begitu emosi terhadap Danu. Oke. Danu itu telah betul-betul menuduh saya sebagai pembunuh. Dia telah memframing dan menuduh saya sebagai pembunuh. Ucap Yosep dikutip dari video lain yang diunggah channel YouTube Koin 1077. Ada backsound bentar. Tuduhan Danu itu dilayangkan sebelum dia didampingi pengacara ATS Law Firm dan setelah digigit anjing pelacak. Saat itu, Danu harus menjalani pemeriksaan 3 hari di Polres Subang. Namun, saat kesaksian tentang Yosep itu dibuat berita acara pemeriksaan atau BAP, Danu justru menolak menandatangani. Kenapa tidak menandatangani? Itu yang menjadi tanda tanya. Apa alasan sebenarnya? Tanyanya dengan nada tinggi. Baik, kita lanjutkan kembali. Selama ini, Yosep mengaku diam saat di-framing dan mendapat tuduhan itu. Oke, jadi artinya kalau kita lihat di sini ya, bahwa Pak Yosep katakanlah marah begitu ya, dengan adanya, maaf ada backsound lagi, dengan adanya informasi yang disampaikan oleh Yanti Jubaida. Walaupun kita tadi tahu disampaikan bahwa apa alasannya Yanti membocorkan itu adalah itu tidak diungkapkan di situ ya, tidak diungkapkan. Nah, itu juga jadi tanda tanya sebenarnya. Nah, sekali lagi kalau misalkan itu disampaikan oleh Yanti kepada Pak Yosep setelah mereka bergabung, setelah keluar dari ATS Law Firm dan bergabung kepada Pak Yosep, sehingga diungkapkanlah bahwa Danu tidak menandatangani BAP yang katanya isi dari BAP itu adalah penuduhan Danu terhadap Pak Yosep sebagai pelaku dan Bu Mimin. Nah, sehingga Pak Yosep berkesimpulan bahwa ini Danu memframing seperti itu ya. Kemudian, nah, saya jujur aja, saya pribadi ya, bahwa pada saat waktu itu sempat saya tanyakan di salah satu channel YouTube saya, pada saat Danu datang ke Cimahi ya, bersama Kang Heri, kemudian saya memvlog suatu video, dan di sana vlog itu saya menanyakan langsung kepada Danu. Danu, apakah Danu menandatangani apa tidak? Dan dijawab oleh Danu, Bang, saya menandatangani. Dan tidak ada kekuatan saya untuk tidak menandatangani. Cuman memang pada saat itu saya tidak menanyakan apa isi daripada BAP tersebut. Ya, saya tidak tahu apa isi daripada BAP tersebut waktu itu. Ya. Nah, jujur saja memang saya sendiri baru kesini aja taunya isi daripada BAP tersebut. Ya. Setelah memang jadi ramai di media. Sebelumnya saya juga tidak tahu apa isi BAP tersebut. Karena memang jujur saja Danu tidak mengatakan itu kepada saya waktu itu. Dan dan kita pun memang tidak tahu. Saya pribadi nggak tahu kalau yang lainnya saya. Tapi saya sendiri memang tahunya kesini sejak memang mulai ramai masalah di kasus BAP ini. Ya memang
walaupun saya bersatu dengan Danu, sering bareng dengan Danu ya, tetap saja pada saat kita membuat vlog, itu tetap aja kita ada batasan. Tidak serta-merta terbuka seluruhnya, tidak ya. Kenapa? Karena kan Danu sudah ada PH, sudah ada pendampingan hukum. Jadi tetap pada saat kita mau nge-vlog pun kita ada etikanya. Etikanya apa? Tetap saya selalu perizinan kepada PH Danu, yaitu Bapak Topan. Jadi pada saat saya mau wawancara Danu, saya selalu izin dulu kepada Pak Topan. Nah, kecuali kalau misalkan di sana ada Kang Heri. Kalau ada Kang Heri, perizinannya lewat Kang Heri. Jadi dipercayakan kepada Kang Heri. Dan di sana juga dibatasi juga sama. Jadi kalau saat saya mau wawancara Danu, tetap perizinan juga dari Kang Heri, apakah ini layak untuk di-up apa tidak. Jadi memang tidak gampang juga sebenarnya. Walaupun kita sering sama-sama akrab, tapi tidak bebas kita juga. Maksud gini, ada batasan-batasan hal yang memang ada, apakah ini wajib diwawancarai, apa materi ini bisa di-up apa tidak ya. Memang ada seperti itu. Karena memang ini etika daripada adanya pendampingan hukum, saksi yang didampingi pendampingan hukum. Dan kita memaklumi itu semua. Nah, kembali lagi, jadi memang tidak gampang pada saat saya mewawancara itu, tidak bisa mengorek-ngorek atau dan lain sebagainya ya, secara gamblang, vulgar, nggak bisa juga seperti itu. Ya, karena sudah didampingi oleh pihak pendampingan hukum. Sama mungkin dari pihak Pak Yosep juga, karena sudah didampingi oleh Pak Rahman Hidayat, mungkin juga sama ya. Ada batasan-batasan tertentu pada saat pengungkapan atau mengungkap sesuatu materi ya. Nah, kembali lagi, kalau misalkan Pak Yosep menganggap ini sebagai framing dan digembor-gemborkan, mungkin tidak juga, karena memang saya tidak melihat Danu, nggak tahu ya, mohon maaf kalau misalkan ada di tempat lain, tapi yang saya lihat, yang saya pantau, yang saya lihat nih ya, selama ini Danu tidak pernah menyatakan hal yang berkaitan dengan isi BAP tersebut gitu. Nah, kan tadi saya sudah bilang bahwa saya juga baru tahu kesininya isi daripada BAP tersebut, bahwa ternyata isi BAP tersebut adalah pernyataan Danu tentang pelaku kepada Pak Yosep dan Bu Mimin. Pada saat waktu di Cimahi kemarin waktu itu, saya tidak tahu isi BAP tersebut karena memang saya tidak menanyakan memang. Dan memang juga Danu juga saya tidak melihat di kontennya Danu atau di konten yang lain mengenai masalah isi daripada BAP bahwa Danu menuduh Pak Yosep. Itu saya tidak lihat gitu loh. Nah, justru saya tahunya itu ya dari Pak Yosep sendiri, malah ada informasi ya pada saat Pak Yosep membuka masalah materi ini, saya baru tahu, oh ternyata isi BAP-nya itu adalah penuduhan seperti itu. Gitu. Jadi makanya kalau misalkan dibilang memframing dan lain sebagainya, juga saya tidak mengerti juga ya. Karena justru informasinya kan muncul dari Teh Yanti ya. Dan itu pun saya baru tahu sekarang loh. Ternyata ini yang membocorkan Teh Yanti ya. Teh Yanti kepada Pak Yosep, bukan Kang Yoris malah. Nah, ini juga saya baru tahu ya. Di surya.co.id saya baru tahu nih. Nah, artinya walaupun di situ tidak dikatakan bahwa apa alasannya Yanti membocorkan itu ya. Ini juga jadi pertanyaan buat saya ya. Jadi pertanyaan secara tidak langsung jadi pertanyaan. Mungkin juga rekan-rekan sekalian jadi pertanyaan juga. Nah, kembali lagi ya. Sebenarnya siapa yang memblow up ini semua, siapa yang memblow up masalah BAP tidak ditandatangani kan gitu. Nah, ini kan sedangkan dari Danu sendiri saya tidak melihat ada Danu mencoba memblow up ini, saya tidak melihat gitu dari Danu sendiri. Walaupun hanya Danu mengatakan bahwa dia menjawab, saya menandatangani itu yang saya lihat, yang saya dengar. Ya. Masalah penuduhannya itu tidak pernah disampaikan. Malah terakhir waktu saya ketemu kemarin waktu saya bikin vlog juga dengan Danu itu di rumahnya Kang Heri,
Saya sempat nanyakan, "Nu, apa sih yang kamu tuduhkan mengenai isi daripada itu yang kamu sampaikan?" Saya pernah nanya begitu waktu di rumah Kang Heri, jujur aja. Gitu. Memang jawaban dari Danu waktu itu apa namanya? Tidak maksimal jawabannya. Jadi juga saya nggak diteruskan juga pertanyaan itu akhirnya. Ya, jadi kalau saya lihat memang sekali lagi dari sikap Danu memang yang kalau ditanya itu memang tidak bisa maksimal memberikan jawaban, sehubungan memang ada pendampingan hukum sehingga Danu juga tidak bisa bercerita banyak, maka saya mengambil kesimpulan bahwa Danu tidak memblow up kasus ini, tidak memblow up masalah BAP ini. Justru malah yang saya lihat adalah informasinya datang dari Pak Yosep, setelah Pak Yosep diwawancarai salah satu media seperti itu. Nah, itulah justru yang jadi pemikiran saya, berawal dari siapa dan pengaruhnya dari siapa Pak Yosep sehingga melihat daripada materi BAP ini. Demikian materi sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.